Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semangat pagi anak-anak hebat kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, hari ini anak-anak akan belajar bersama Bu Leli. Jika minggu kemarin kita sudah belajar tentang aneka benda di sekitarku, hari ini kita akan belajar tentang wujud benda. Tujuan pembelajaran ada 3, yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait dengan wujud benda dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat masing-masing benda. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar belajar kita lancar, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak materi wujud benda. Wujud benda. Banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai wujud yang berbeda-beda. Benda yang berbeda wujud, berbeda pula sifatnya. Berdasarkan wujudnya, benda dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang pertama, benda padat. Benda padat bentuknya tidak tergantung pada wadah penampungannya. Bentuk benda padat bermacam-macam, ada persegi, bulat, lonjong, ataupun jajar genjang. Benda padat dapat langsung dipegang. Contoh benda padat antara lain buku, meja, kursi, tas, gelas, botol minum, dan lain-lain. Yang kedua, benda cair. Bentuk benda cair mengikuti bentuk wadah penampungnya. Benda cair dapat langsung dipegang. Benda cair juga dapat mengalir. Contoh benda cair antara lain yaitu air, minyak, sirup, minyak goreng, dan susu. Yang ketiga, benda gas. Benda gas tidak dapat dipegang, tetapi dapat dirasakan keberadaannya. Benda gas yang dipompakan ke dalam ban akan berbentuk seperti ban. Benda gas yang ditiupkan ke dalam balon akan berbentuk seperti balon. Mengidentifikasi sifat-sifat wujud benda. Benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang atau volume. Apakah yang dimaksud dengan massa dan volume? Yang pertama, massa benda. Massa benda adalah banyaknya zat yang menyusun suatu benda. Semua benda di sekeliling kita memiliki massa. Massa menyatakan ukuran jumlah materi dalam suatu benda. Letak benda tidak mempengaruhi massa benda tersebut. Besarnya massa benda diukur menggunakan neraca atau timbangan. Semakin besar massa suatu benda, maka semakin besar pula volumenya. Massa benda tidak ditentukan oleh besar atau kecil benda tersebut. Contohnya, bola berbahan plastik lebih ringan daripada bola basket yang terbuat dari karet. Yang kedua, volume benda. Benda-benda di sekitar kita menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati suatu benda disebut volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Volume benda cair dapat diukur menggunakan gelas ukur. Sekarang perbedaan massa dan berat. Berat dan massa mempunyai perbedaan. Massa benda di mana-mana sama, namun berat benda bisa berubah-ubah, tergantung gravitasinya di tempat tersebut.
Contohnya, massa tubuhmu di bumi ataupun di bulan itu sama. Namun, beratmu di bumi dengan di bulan bisa berbeda. Beratmu di bulan akan lebih ringan daripada di bumi. Dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Seperti kita sering mendengar orang mengatakan berapa beratmu, padahal seharusnya berapa massamu. Karena yang kita ukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Namun, karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari dan gravitasi di permukaan bumi relatif sama, maka penggunaan kata berat untuk menggantikan massa masih boleh dipergunakan. Sifat-sifat benda. Yang pertama, benda padat. Benda padat adalah benda yang memiliki volume tetap. Bentuknya tergantung pada wadah penampungnya. Misalnya, pensil yang diletakkan di dalam gelas maupun di lantai memiliki bentuk yang tetap. Walaupun memiliki bentuk yang tetap, ada benda padat yang bisa diubah bentuknya. Benda ini bersifat lunak, misalnya tanah liat. Yang kedua, benda cair. Benda cair mempunyai bentuk yang berubah-ubah sesuai bentuk tempatnya. Bentuk benda cair dalam botol mengikuti bentuk botol. Jika sebotol benda cair dituangkan ke dalam kaleng kosong, maka volume benda cair tersebut tetap, yaitu 1 botol. Hal ini membuktikan bahwa volume benda cair tidak berubah-ubah meskipun dituang di tempat yang berbeda. Jadi, volume benda cair selalu tetap. Benda cair selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Selain itu, di tempat datar benda cair bergerak ke segala arah. Yang ketiga, benda gas. Benda gas adalah benda yang berwujud gas, mengisi ruang semua yang ditempatinya. Bentuknya bisa berubah sesuai wadahnya. Ukurannya juga bisa berubah. Tahukah anak-anak apa yang terjadi ketika kita menyemprotkan minyak wangi ke dalam kamar? Setelah disemprotkan, uap minyak wangi akan menyebar ke seluruh ruangan. Akibatnya, seluruh ruangan kamar menjadi wangi. Hal ini menunjukkan bahwa gas menyebar ke segala arah. Bagaimana anak-anak? Hari ini anak-anak sudah belajar materi wujud benda. Ada benda padat, ada benda cair, ada juga benda gas. Semoga materi yang tadi Bu Leli sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak. Jangan lupa untuk terus belajar dari rumah bersama orang tua. Rajin membaca, rajin mengaji, sholat 5 waktu, dan membantu orang tua di rumah. Bu Leli akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.